Bias dan berbelit-belit inilah yang kita lihat pada klarifikasi Dinsos yang diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya guys ya. Sebenarnya kita tuh ngeliatnya simple ya guys ya. Kalau memang sesuatu itu kebenaran, kenapa harus berbelit-belit? Hola netizen yang tercinta, pihak dinas sosial akhirnya menanggapi terkait kasus anak-anak asuh Pratiwi Novianti diambil paksa oleh pihaknya. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi, pihak dinas sosial Tangerang menegaskan bahwa anak-anak asuh tersebut dibawa ke Kemensos bukan di tempatnya. Dijelaskan pihak dinas sosial bahwa pihaknya hanya mendampingi Kemensos dan Bareskrim untuk membawa anak-anak asuh Pratiwi Novianti. Adapun alasan membawa anak-anak asuh Pratiwi Novianti karena legalitas yang tidak bisa ditunjukkan oleh Novi. Tidak hanya itu saja, keberadaan anak-anak asuh Pratiwi Novianti dibawa ke Kemensos akhirnya terungkap. Kepala Dinas Sosial Tangerang menegaskan bahwa 10 bayi yang diambil dari Pratiwi Novianti dibawa petugas Kemensos. Adapun 10 bayi tersebut dibawa ke Kemensos ke Sentra Handayani di Bambu Apus, Jakarta. Mendengar itu, Deddy Mulyadi lantas harus memastikan kondisi 10 bayi dalam keadaan sehat dan perawatannya apakah lebih baik dibanding tempat Novi. Menurut Deddy Mulyadi, mengurus anak yang terlantar di pinggir jalan tidak terawat tidak harus izin operasional, karena itu tugas mulia dari seseorang yang ingin membantu secara pribadi. Yang seharusnya dihukum orang yang telah menelantarkan anak tersebut, bukan yang merawatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya tuh salut banget sama Pak Deddy Mulyadi. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, semua warga masyarakat Purwakarta itu sejahtera, terkecuali orang-orang yang membenci dia, yang tidak merasakan kesejahteraan tersebut. Padahal progres kinerjanya dia itu luar biasa banget, nomor 1 lah. Orang yang menjadi kepala daerah yang berhasil menurut saya nih ya. Apalagi sekarang nyalonin tuh jadi Jabar 1. Jangan lupa makanya, orang yang seperti ini harus dipilih, harus jadi pemimpin yang tidak akan pernah kalian sesali ke depannya. Apalagi progres-progres kinerja dia, rasa kepedulian dia, rasa kasih sayang dia terhadap warga masyarakat dia yang kelola kotanya, bahkan provinsinya nih. Suatu saat nanti orang yang paling pertama lah gitu mengatasi orang-orang yang sulit, orang-orang yang kena masalah. Contohnya kemarin waktu banyak banget tuh yang kasus-kasus viral di Jawa Barat, terutama di kota-kota tertentu. Dia atasi dan dia beresin. Sekarang dia nanganin tuh kasusnya Tenopi. Bukan berarti dia lagi nyari suara nih ya, bukan. Tapi memang setelah tidak menjabat jadi bupati pun dia peduli sama warga masyarakat dimanapun. Apalagi sekarang nanganin bayi-bayinya Tenopi yang diambil paksa oleh Dinsos. Nah, ketika ditanya nih sama Pak Deddy, mereka tuh semua mati kutu, nggak ada yang ngejawab, malah numpahin ke Kementerian Sosial. Sedangkan yang bikin perkara adalah mereka. Kenapa nggak bisa jawab? Seharusnya mereka jawab dong. Apa tujuannya, apa alasannya bayi-bayi yang sudah dirawat Tenopi diambil paksa? Kalaupun prosedurnya tidak lengkap, kenapa nggak diarahkan? Kenapa tuh bayi mesti diambil ya? Setelah bayinya itu sehat, terlahir dari orang tua yang sakit, mohon maaf dalam gangguan jiwa, sampai si orang tuanya, si ibunya ini disehatkan sama Tenopi. Apa kalian nggak pernah melihat progres Tenopi sebagai orang yang peduli terhadap sesama? Dan untuk apa waktu itu dikasih penghargaan oleh dinas sosial setempat kalau memang ujung-ujungnya seperti ini, ya kan? Bener juga apa kata Pak Deddy, nggak mudah ngambil orang-orang yang terlantar, yang hidupnya sudah terbiasa di jalanan, apalagi dengan jiwa yang tidak sehat, diurus dari titik yang paling terbawah banget, dari nol sampai progresnya kelihatan sehat kembali. Itu nggak mudah, makanya jelaskan. Prosedur apa sih Mbak? Kan banyak anak-anak yang lain, gelandangan-gelandangan yang lain. Banyak loh anak-anak jalanan yang nggak terawat itu. Mengapa nggak diambil yang itu, yang belum terurus? Kalau yang sudah terurus sama Mbak Novi, ya biarkan saja. Tahu Mbak Novi juga nggak memanfaatkan keadaan, dia tulus membantu. Carilah anak-anak yang lain di jalanan itu kan banyak. Mau ngeliatnya jadi mau pingsan, carilah yang lain. Prosedur aneh, maunya terima jadi yang enak yang udah terawat. Jangan gitulah. Kau nih gibeng juga ntar. Canda. Wow. Pelajaran yang mana? Menjadi pelajaran yang mana? Contoh yang mana? Mbak Novi ini sudah betul ngurus, terus biayai tanpa biaya pemerintah, ya kan? Terus anak ini udah mau besar nih, kalian datang bilang ini tidak sesuai prosedur, diambil. Aduh Mbak,
sesuai prosedur yang mana? Nih anak jalanan nih di Indonesia nih banyak, ya kan? Kenapa kalian tak ambil semua itu kan dirangkul? Nah, Mbak Novi ini sudah betul, dia menggunakan biaya sendiri, ya sudah betul dengan niat hati dia nih Mbak Novi nih. Jelek juga nih mukaku. Harus sesuai prosedur, si paling prosedur. Sorry ya, gue ikut gergetan ngelihat video ini lewat terus ngelihat si mbak-mbaknya yang berkerudung hitam itu ya. Karena apa? Saya sendiri seorang ibu yang sedang bekerja mengasuh anak orang ya. Walaupun saya mengasuhnya menemukan dia udah besar, tapi karena tiap hari kita bertemu sama dia tuh, kita itu ada rasa sayang sama dia. Gimana dengan Mbak Novi? Ya, yang dirawat dari kecil dari sebelum lahir. Lagian ya Bu, dinas sosial yang paling prosedur. Kalian itu kan dinas sosial ya. Kalian pasti lebih tahu mana yang harus diutamakan, mana yang harus diurus. Masa sih netizen harus menjelaskan? Nggak mungkin kan? Kalian kan lebih pintar gitu loh. Kalian lebih berpengalaman, kalian lebih tahu. Di luaran sana ya, masih banyak anak-anak yang terlantar. Banyak anak-anak yang tidur di bawah kolong jembatan. Banyak anak-anak yang mengemis untuk bertahan hidup. Banyak anak-anak yang meminta di luaran sana hanya untuk sesuap nasi. Itu yang kalian urus. Itu yang kalian kumpulkan. Kalau mau benar-benar berdinas sosial, baru diacungkan jempol, baru netizen dukung. Ini malah anak-anak yang udah dirawat dengan baik, difasilitasi dengan baik, itu yang kalian ambil hanya gara-gara prosedur. Kalau emang karena gara-gara prosedur, ya kan kalian lebih pinter. Kita orang awam mana tahu. Kalian orang pintar berpendidikan, tahu mana yang harus kalian kerjakan. Ya tinggal suruh itu teknopinya bikin syarat-syaratnya atau prosedur apa aja yang harus dibikin. Bukan asal main ambil aja. Ketika anak-anak udah lucu, udah bersih. Kalau mau berdinas sosial, benar-benar kalian itu dinas sosial, seharusnya kalian cari di jalanan-jalanan itu banyak anak-anak yang butuh bantuan kalian, butuh bantuan dinas sosial. Banyak orang-orang tua yang udah tua renta yang bekerja hanya bertahan untuk hidup. Itulah kayak yang kalian urus. Itu yang perlu dikasih bantuan. Itu yang perlu perlu diperhatikan. Bukan anak-anak yang udah dirawat dengan baik. Kalian ini kayak nggak punya hati nurani aja ya. Nggak punya hati apa gimana sih? Prosedur gue sendiri ikut gregetan ngeliatnya. Bias dan berbelit-belit inilah yang kita lihat pada klarifikasi Dinsos yang diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya guys ya. Sebenarnya kita tuh ngeliatnya simple ya guys ya. Kalau memang sesuatu itu kebenaran, kenapa harus berbelit-belit? Kenapa harus kesannya ada kayak yang ditutup-tutupin atau didramatisir gitu ya guys ya. Seperti biasa ya, entah itu secara manusia personal maupun kelembagaan, ketika ngerasa tersudut dan sudah pastinya mereka tidak mau disalahkan. Seperti halnya juga dengan Dinsos ya guys ya, yang katanya mereka itu tidak mau ibaratnya disalahkan sepenuhnya karena apapun yang dia lakukan itu adalah instruksi dari Kemensos. Jadi dari wawancara tersebut itu sepertinya ada pihak-pihak yang sepertinya harus dilibatkan atau terlibat gitu ya guys ya. Bahkan dalam hal ini juga Bareskrim, karena pihak Dinsos ini juga mengungkapkan katanya ada sesuatu hal yang sedang diselidiki oleh Bareskrim terkait apa yang dilakukan oleh Mbak Novi. Pihak Dinsos tidak mau menjelaskan secara detail gitu ya kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Dan lagi-lagi ini juga menjadi satu pertanyaan besar gitu kan buat kita semua, sebenarnya apa sih yang dicari gitu. Karena lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi juga mengungkapkan sejatinya di luar sana itu masih banyak masalah sosial yang bisa dilakukan tanpa harus ngerecokin apa yang hal baik yang sudah dilakukan oleh Mbak Novi ini gitu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga mengungkapkan seharusnya orang-orang seperti Mbak Novi ini mendapatkan satu apresiasi atau penghargaan gitu ya dari pemerintah. Bahkan seharusnya mendapatkan bantuan support dari pemerintah, entah itu berupa dana atau apalah gitu ya guys ya. Kita lihat perkembangan kasusnya seperti apa ya guys ya, antara Mbak Novi, Dinsos dan Kemensos ini ya guys ya. Semoga kedepannya bisa menemukan titik temu yang baik untuk masing-masing pihak, dan yang terpenting adalah bisa menjadi pembelajaran kedepannya untuk bisa menjadi suatu yang lebih baik gitu ya dalam menangani satu masalah sosial.